dengan Ibu. Iya Ririn, kebetulan Ibu sedang tidak ada jadwal mengajar setelah ini. Kalau kamu berbicara dengan Ibu, boleh kamu sampaikan sekarang. Mari kita duduk di taman, di depan kelas saja. Bu ini langsung berdua kita, Ibu coach, saya coaching, langsung kita mulai ini. Oke ya. Oh ya, maksudnya ini ya, itu saya terlalu. Kenapa saya nggak jawab dari tadi? Oke, kita ulang, maaf ya Pak Adi, kami ulangi pertama. Kita ulang lagi. Oke. Berarti sekarang Bu Yuni yang memulai percakapan ini dimulai oleh Bu Yuni sebagai coaching. Oke, baik. Assalamualaikum Bu. Maaf Bu, apa Ibu sedang buru-buru nih? Kalau boleh, saya ingin berbicara dengan Ibu sebentar. Iya Ririn, kebetulan Ibu sedang tidak ada jam mengajar setelah ini. Kalau kamu mau berbicara, bisa kamu sampaikan sekarang. Ayo kita duduk di taman di depan kelas. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan dalam percakapan ini? Apa yang ingin kamu capai? Baik Bu, terima kasih. Gini Bu, kan saya ingin bicarakan tentang rencana saya untuk mendaftar sebagai salah satu calon ketua OSIS di tahun ini Bu. Bagaimana sih Bu cara mendaftarkannya? Oke, itu rencana yang sangat bagus. Ibu sangat mengapresiasi rencana kamu tersebut. Terus ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Gini Bu, terus terang ya Bu ya, saya masih sedikit ragu-ragu nih Bu. Karena saya mendengar dari teman-teman yang sudah pernah menjadi kandidat OSIS dari kalangan perempuan, biasanya kurang mendapat dukungan gitulah Bu. Jadi saya dianggap tidak bisa menjadi pemimpin di hadapan laki-laki kalau saya itu sebagai kandidat OSISnya sebagai perempuan. Oke, bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman kamu karena kamu seorang perempuan? Gini Bu, beberapa teman menyampaikan hal tersebut pada saya, dan itu katanya berdasarkan pengalaman saat pemilihan OSIS tahun-tahun sebelumnya, dan juga menurut mereka guru-guru kurang mendukung Bu kalau yang menjadi ketua OSIS itu sebagai perempuan. Jadi saya bertambah ragu nih Bu dan bingung untuk meneruskan pendaftaran atau tidak nih Bu. Itu kan yang kamu dengar dari teman-teman. Bagaimana dengan keyakinan kamu sendiri? Saya sih yakin sih Bu, meskipun saya perempuan, tetapi saya mampu memimpin organisasi sekolah itu dengan baik Bu. Apa kira-kira kemampuan kamu ataupun nilai positif kamu yang membuat kamu yakin untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat ketua OSIS tahun ini? Selama ini kan Bu, saya dikenal sebagai siswa yang berprestasi di sekolah. Kemudian saya selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian saya selalu disiplin. Kemudian saya mematuhi peraturan sekolah. Dan juga saya selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah Bu. Oke, mungkin ada lagi yang menurut kamu membuat kamu layak untuk maju sebagai kandidat ketua OSIS tahun ini. Oh gitu ya Bu. Sebenarnya saya juga mendapat dukungan dari teman-teman di kelas sendiri Bu ya. Kemudian juga teman-teman dari organisasi yang ada di sekolah Bu. Misalnya dari teman-teman yang ada di OSIS Bu. Oke, kira-kira tindakan konkret apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu mendapatkan dukungan sebagai ketua OSIS? Apa ya? Mungkin saya akan menunjukkan pribadi saya sebagai siswa yang mampu. Kemudian saya layak untuk memimpin sebuah organisasi lewat perilaku saya sehari-hari, Bu. Oke, mungkin ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain itu? Saya juga akan mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang program kerja yang akan saya kerjakan jika saya nanti terpilih sebagai ketua OSIS nantinya, Bu.
Oke, di antara dua rencana kamu tersebut, mana yang akan terlebih dahulu kamu lakukan? Dan kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan? Mengenai rencana saya untuk menunjukkan perilaku yang layak sebagai pemimpin, sepertinya sudah saya lakukan dari sebelumnya ya Bu ya. Karena dari kelas 10 saya sudah terlibat dalam kegiatan OSIS. Kemudian saya juga sudah menunjukkan kinerja saya dalam menyelesaikan tanggung jawab ya. Kemudian saya juga terus melakukan hal-hal yang positif kepada kawan-kawan yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk mengenai rencana saya untuk kegiatan sosialisasi program kerja, saya akan melakukannya pada hari Jumat lusa Bu, setelah pembacaan Yasin yang saya akan minta waktu untuk menyampaikan visi dan misi ke depannya jika saya terpilih jadi ketua OSIS Bu. Oke, kira-kira ada tidak yang akan mengingatkan kamu untuk rencanamu ini? Ada sih Bu, ada kawan saya yang namanya Sarah Bu. Dia akan selalu mengingat tentang rencana ini karena dia emang yang selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga saya yakin akan mendaftar sebagai kandidat ketua OSIS Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga apa yang kamu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ibu sangat bangga dengan kamu dan sangat mengapresiasi rencana kamu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ibu sudah mendengar keluh kesah saya sehingga kemudian Ibu telah memberi motivasi kepada saya untuk memaju sebagai kandidat OSIS ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya permisi Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke ya, itu tadi berperan saya sebagai coach dan Yuni sebagai Assalamualaikum Bu. Sepertinya Ibu lagi sibuk ya? Waalaikumsalam Bu. Tidak kok Bu. Saya lagi periksa latihan anak-anak nih sambil rekap nilai. Ada apa ya Bu? Enggak lah Bu, bias. Oh begitu Bu. Saya kira Ibu lagi sibuk loh. Enggak lah Bu, biasa. Saya mumpung lagi ada jam kosong. Oh iya Bu, ada apa nih menjumpai saya? Saya lihat dari aura wajah Ibu kelihatannya kayak kurang bersemangat gitu. Seperti patah hati ya Bu. Bu Yuni ini bisa saja. Enggak lah Bu. Ini Bu, saya cuma bukan patah hati ya Bu. Namun saya ingin mendapatkan pencerahan mengenai proses pembelajaran saya di kelas yang saya rasakan kok selama ini pelajaran di kelas saya tersebut saya sendiri merasa bosan karena siswa-siswa itu saya lihat kurang bersemangat dan mereka kurang mau terlibat aktif. Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu, mungkin apa yang kira-kira bisa saya perbaiki dalam cara saya mengajar di kelas nanti. Oh begitu ya Bu, saya pikir lagi betul-betul patah hati lah Bu. Maaf ya Bu, just kidding ya. Gini ya Bu, baik Ya, kira-kira ya apa ya yang ingin disampaikan dalam pembicaraan kita kali ini Bu, sehingga Ibu mengatakan bahwa Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu membuat anak-anak bosan Bu. Kalau boleh tahu apa sih Bu yang Ibu ingin capai dalam kegiatan pembelajaran Ibu yang membuat Ibu sehingga Ibu bilang itu sangat membosankan menurut Ibu sih? Saya ingin dalam setiap saya belajar itu, dalam setiap pembelajaran saya tersebut, siswanya mau memberikan respon. Misalnya di awal pembelajaran saat saya melakukan kegiatan awal rutin refleksi, saat saya mengajukan pertanyaan, misalnya siswanya mau merespon pertanyaan-pertanyaan saya dan memberikan jawaban. Tapi kok kadang-kadang saya lihat mereka seperti tidak peduli begitu. Dan merasa tidak bisa menjawab. Itu Bu. Oh begitu ya Bu.
Kira-kira yang Ibu anggap siswa itu tidak terlihat aktif dalam pembelajaran itu seperti apa menurut Ibu sih, Bu? Yang tidak aktif itu ya seperti saya jelaskan tadi Bu, mereka hanya duduk ataupun kadang-kadang saat cuman berbicara dengan temannya, kurang peduli dengan guru di depan, begitu Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi Ibu ingin respon siswa di kelas seperti apa sehingga Ibu lebih bersemangat lah, sehingga Ibu nggak membuat bosan di kelasnya. Misalnya saya ingin mereka merespon pertanyaan saya, terus mereka mau melakukan arahan-arahan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya susun untuk diterapkan di dalam kelas. Oh, baik, Bu. Kira-kira apa kegiatan pembelajaran yang sudah pernah Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu? Sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya menyiapkan materi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, profil belajar mereka. Saya juga menyiapkan materi dalam bentuk yang beragam, seperti video, dan PowerPoint, dan saya juga merancang permainan yang bisa mengakomodir gaya belajar kinestetik di antara mereka, Bu. Waduh, sungguh luar biasa ya, Bu. Saya mengapresiasikan apa yang sudah Ibu lakukan. Terus mengapa Ibu menyimpulkan kalau anak-anak di kelas Ibu membosankan, padahal Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi loh, Bu. Itu kan sangat bagus, Bu. Oh iya ya, Bu, apa perasaan saya? Tapi kok saya melihat anak-anaknya kurang bersemangat, Bu. Jadi masalahnya begitu ya, Bu. Kalau begitu selama ini dalam proses mengajar Ibu melakukan hal apa saja sih, Bu? Selain itu, Bu. Selain itu saya juga berusaha misalnya di tengah-tengah pelajaran melakukan refleksi, mendekatkan diri ke siswa, bertanya gitu. Saya tidak terlalu fokus juga dengan materi pelajaran, tapi juga kadang-kadang saya ada break sebentar itu untuk membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Tapi saya tidak tahu kondisi siswa tersebut, kenapa, apa perasaan saya saja kok mereka kayaknya kurang bersemangat gitu untuk belajar. Sebenarnya ya, Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah bagus, Bu. Cuma ada kegiatan yang perlu Ibu lakukan supaya Ibu tahu akan hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pasti ada satu kegiatan yang Ibu lupa. Coba Ibu pikir apa kegiatan yang Ibu lupa sehingga Ibu merasa kalau anak itu ketika Ibu melakukan pembelajaran itu sangat membosankan. Apa, Bu, kira-kira kegiatan yang belum Ibu lakukan? Oh iya, Bu, benar sekali. Ketika proses pembelajaran yang saya lupa melakukan refleksi di setiap akhir mungkin ya, setiap akhir pelajaran. Sehingga saya tidak tahu apakah siswa tersebut bersemangat akan kegiatan proses pembelajaran yang telah berlangsung yang saya lakukan tersebut. Oh, baik, baik, Bu, benar sekali, Bu. Apa yang Ibu katakan tadi benar, Bu, ya. Jadi kegiatan refleksi sangat bagus, Bu, ya. Sebab kita lebih tahu, Bu, ya, bagaimana respon siswa terhadap kita. Jadi kita tahu, oh, jadi siswa suka enggak terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi dengan ada kegiatan refleksi itu, Ibu lebih tahu anak-anak ini paham enggak, atau semangat enggak, atau senang enggak dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Jadi kedepannya Ibu bisa memperbaiki atas masukan yang diberikan oleh siswa Ibu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ternyata setelah berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran bahwa saya harus melakukan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga saya bisa tahu masukan dari siswa bagaimana dengan
proses belajar yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi saya tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi ataupun dugaan saya terhadap kondisi belajar siswa. Iya Bu, benar sekali apa yang Bu bilang. Jadi apa sih rencana Ibu ke depannya untuk Ibu meyakinkan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah bagus? Apa kan pasti ada rencananya nih? Apa sih Bu rencana ke depannya? Saya akan menerapkan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran seperti sudah saya sampaikan tadi, supaya saya tahu akan proses pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Saya juga akan menanyakan refleksi kepada siswa di setiap kegiatan yang saya lakukan. Bagus sekali Bu. Jadi langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat dan saya sangat setuju akan ide Ibu yang Ibu sampaikan barusan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Saya bersyukur sekarang saya lebih lega dan lebih percaya diri untuk ke depan dalam mengajar siswa-siswa saya di kelas. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya. Kalau Ibu sudah lega dan saya juga ikut senang akan komitmen yang Ibu lakukan ke depannya. Iya Bu, saya akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan arahan kurikulum kita, yaitu Merdeka Belajar, di mana kegiatan pembelajaran harus berpusat kepada murid. Jadi murid lebih leluasa melakukan kegiatannya sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Baik Bu, lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan akan komitmen Ibu tersebut? Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat sebagai dukungan dari rekan sejawat untuk saya, dan juga dengan rekan guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya, sehingga kami bisa saling mengingatkan. Bagus sekali Bu idenya. Semoga dapat terlaksanakan dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan baik juga ya Bu. Semoga apa yang Ibu inginkan tercapai dengan baik juga Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan saya sekarang juga merasa jauh lebih lega, ingin menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi siswa dan rekan sejawat saya. Sama-sama Bu. Tetap semangat ya Bu untuk kemajuan anak didik kita supaya kedepannya menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat dan sukses kedepannya Bu. Baik Bu, saya izin duluan ya Bu, bel sudah berbunyi. Saya ada kebetulan saya ada jam mengajar di jam pelajaran selanjutnya Bu. Baik Bu, silahkan Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.